Baik teman-teman, kita masuk ke pertemuan 12 ya. Di akhir tahun ini kita masih belajar ya. Jadi nanti ada 2 pertemuan lagi di Januari nanti ya. Oke, kita akan mengucap syukur buat hari ini atas pertolongan Tuhan. Nggak terasa kita sudah mendekati akhir tahun ya. Mari kita berdoa, mengucap syukur. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini karena penyertaan-Mu kami bisa berada di ujung tahun ini, di pertemuan terakhir di akhir tahun ini, dan nanti kami akan lanjut juga di Januari nanti. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini juga dapat bermanfaat bagi kami, terutama bagi mahasiswa Tuhan. Kami akan belajar, kiranya Tuhan yang memberikan semangat pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, selamat siang semuanya. Suara saya cukup jelas? Kebesaran nggak suara saya? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Saat ini ada yang baru masuk lagi, saya admit dulu. Ya, nanti materi semua ada di Google Classroom, saya sudah bagikan. Nanti tugas saudara dibuat di sana, tapi saya mau jelaskan cara membuatnya gitu kan ya, cara membuatnya. Saya akan share dulu, share screen. Saya aktifkan dulu ininya dulu. Oh, nah ini nanti sudah ambil di pertemuan. Saya buatnya tadi 2 kali soalnya yang pertama nggak mau add aja ya. Ininya nggak mau di attach, jadi saya buat 2 kali deh jadinya. Ya udah nggak apa-apa deh. Nah di ini, di data itu saya buka dulu dari sini aja ya. Saya buka dari dokumen saya. Saya mau jelaskan dulu. Sebentar ya. Saya buka dulu dokumennya. Saya salah buka dokumen. Nah ini. Di situ ada dokter jaga ya, daftar dokter jaga. Ini biasa digunakan kalau saudara misalnya mau ngecek nih, apakah jadwal hari ini ada dokter siapa aja gitu kan ya, atau saya mau ke dokter tertentu gitu kan, praktek nggak hari ini gitu kan ya. Nah itu sering kali digunakan ya, digunakan oleh pihak rumah sakit maupun poliklinik ya. Nah sebetulnya sistemnya sederhana ya, sederhana. Kita hanya mencatat aja nama dokternya siapa, kemudian jadwal jaganya. Nah kalau mau nanti dokternya spesialis apa gitu kan ya, kalau dokter kan ada spesialisnya apa gitu kan ya. Oke, kita akan lihat detail studi kasus ini ya. Nah tujuannya itu nanti sudah membuat database beserta tabel dokter dan daftar jaganya gitu kan ya. Tabelnya sudah ada nih gitu kan ya. Nah nanti ke depan sih saudara harus bisa mendesain sendiri. Nah sekarang kita pandu dulu ya. Saya pandu, tabelnya sudah ada. Nanti saudara kebalik bikin skemanya gitu kan ya. Nah setelah itu nanti saudara nganalisa nih dari data-data yang ada itu ya, data-data yang ada itu saudara nanti akan lihat nih kira-kira kebutuhan informasi apa aja. Nah nanti ada pertanyaan di sini, saudara bikin 10 perintah select ya dari tabel ini gitu kan ya. Oke. Oh iya. Kita akan lihat sebentar dulu ya, saya kasih dulu akses dari Michael dulu. Michael di mana ya? Michael. Ya, Pak. Oke, aku mau kasih dulu make host dulu. Bentar. Ininya nggak kelihatan. Bentar loncat-loncat ininya.
Oke, kita lanjut ya. Saya akan share screen. Nah, ini data-datanya ya. Saya akan tunjukkan, nanti saudara bisa lihat di Excel. Nanti cara membuatnya sebenarnya simple ya, simple. Pertama saudara nanti buat relasi ya, skema IRD-nya boleh ya, skema relasinya saudara pakai IRD boleh, atau saudara relasi antar table juga boleh gitu kan ya. Nah, kemudian buat database-nya, kemudian nanti buat table-nya, kemudian tambahkan datanya, kemudian buat 10 perintah select, bebas perintah select-nya ya. Nah, ini adalah table-tablenya. Ada table spesialis ya. Isinya hanya kode spesialis dokternya dan nama spesialisnya. Nanti kita lihat datanya ya. Kemudian ada daftar dokter di sini. Ya, ada daftar dokter. Ada kode dokternya. Ya, misalnya saya buat panjangnya 3, tipe datanya ini char. Kemudian nama dokter, ada kode spesialisnya. Ya, kode spesialisnya ini pakai foreign key, jadi sudah nanti bisa nebak nih. Ini relasinya kira-kira bentuk seperti apa gitu kan ya. Kemudian di sini ada nomor telepon, kemudian ada seksnya di sini ya, jenis kelaminnya. Nah, di sini adalah jadwal jaganya, jadwal jaga dokternya ya. Ada kode dokternya, ada hari, ada mulai, ada selesainya. Nah, kita akan lihat, ini cuma 3 table aja. Ya, cuma 3 table. Hari ini nanti digeser-geser aja lah ya. Nah, kemudian di sini ada tabelnya, table spesialisnya, ya, kode spesialis sama nama spesialisnya. Ya, cukup banyak ya. Nah, ini adalah dokter-dokternya, ya, dokter-dokternya. Nah, di sini dokter-dokternya, ya, saya pakai nama ini. Sebetulnya nanti ditambahkan kalau saudara pengen tahu nama dokter lengkapnya adalah tinggal ditambahin kode spesialisnya di belakangnya. Jadi tambahkan koma plus kode spesialisnya. Saya semua masukkan dokter-dokternya aja dulu. Ya, dokter-dokternya. Ada 18. Nah, di sini adalah dokter-dokternya, tapi spesialisnya banyak. Ya, lebih banyak daripada dokternya. Berarti ada kode spesialis di sini yang tidak ada dokternya. Ya. Contoh misalnya spesialis mikrobiologi klinik. Nah, di sini kan nggak ada dokternya gitu kan ya. Nggak semua ada nama dokternya di poliklinik itu. Kemudian ini daftar jadwal jaganya, ya, jaganya ya. Nah, sudah perhatikan nanti apakah ada yang jadwalnya jaganya lebih dari 1 hari enggak gitu kan ya. Kalau seperti ini kelihatannya dia cuma 1 hari juga. Ya, ini jadwal jaganya. Oke. Nah, kita akan lanjut sekarang ke bagaimana kita nanti membuat database-nya. Ya, so nanti tinggal create database sama create table-nya. Nah, saya sediakan 1 dokumen lagi adalah Excel-nya. Ya, saya buka dulu Excel-nya ya. Supaya saudara nanti membuat perintahnya mudah. Nah, saya buka table dokter. Nah, ini jangan import dulu. Saudara jangan pakai import, tapi pakai perintahnya perintah DML-nya ya, data manipulation language-nya atau data definition language-nya, DDL-nya ya. Nah, sini ada spesialis. Ya. Sama seperti ini. Nah, ini table dokternya. Ya, ini table jaganya, jadwal jaganya. Nah, cara membuatnya bagaimana? Cara membuatnya gini, saudara, nanti nih sintaknya di sini. Sintak berarti buat insert-nya gitu kan ya. Nah, saudara kalau mau perintah insert-nya, berarti saya akan insert ini kan, ya, kode spesialis ini gitu kan ya. Perintahnya apa? Perintahnya kan tinggal insert kan. Insert. Nah, pakai petik dulu ya. Kalau perintah di ini pakai petik gini ya. Petik gitu kan ya. Insert. Supaya nggak dianggap rumus ya. Insert. Into ya,
Tabelnya apa? TB spesialis gitu. Insert into TB spesialis. Ya. Kolomnya apa? Kolomnya tinggal ini ya. Sudah mau disebutkan ini boleh sebutkan pakai petik-petik ini. Ditulis biasa juga nggak apa-apa sih. TB spesialis ya. Spesialis, petik, koma, petik lagi. Spesialisnya apa? Gitu ya. Kurung tutup. Nah, ini baru perintah insertnya. Berarti tinggal value-nya sudah masukkan ya. Ya udah tambah aja di sini sudah gini. Values. Ya, kurung buka gini kan? Ya. Ini pakai petik lagi values. Gini, ini kan nanti mau digabung nih. Ini harusnya pakai petik 2 gini. Ini dia. Nah, sudah kan pakai petik 2 gini nih ya. Petik 2 nih. Petik 2. Ini kita mau bikin perintahnya di sini gitu kan supaya cepet. Insert into ini value. Nah, untuk menggabung sudah pakai kayak gini. Ya. Petik 1 dulu. Ini kan petik 1 teh ini. Jadi gini nih. Petik 2, petik 1, petik 2 buat ngegabung. Ya. Bingung nggak? Gini. Ini kalau saya gabung gini aja boleh kan ya. Nanti saya gabung aja dulu ya. M gini. Terus pakai koma, petik, koma, petik, gabung dengan ini. Nah, udah itu saya gabung dengan kurung kurawal. Kurung siku. Nah, kan jadi hasilnya seperti ini. Ini perintah insertnya nih. Ya. Insert into TB spesialis. Jadi kalau saya punya data gini sebetulnya bisa fasilitas import, tapi saya nggak jelasin dulu sekarang ya fasilitas import. Tapi kita bisa membuat script dari perintah ini. Insert into TB spesialis ini udah betul kan, ini kode spesialis sudah betul, spesialisnya udah, value-nya. Nah, ini kurang tanda petik kan di sininya ya. Nah, sudah boleh tambahkan di sini petik. Petik. Kemudian ini ada petik lagi ya di sini ya, sebelum koma kita kasih tanda petik lagi. Kemudian ada petik lagi, kemudian sebelum kurung tutup kita kasih petik. Nah, kelihatan nggak? Teman-teman kelihatan nggak? Saya perbesar dikit ya. Jadi hasilnya gini. Insert into spesialis ini. Value-nya ini. Petik-petik ini. Udah bikinnya cuma satu gini perintahnya gitu kan. Nanti tinggal copy ke bawah, semua hasilnya sama. Jadi perintah insertnya bisa cepat. Kebayang nggak idenya? Ya. Jadi kalau kita punya table, taruh aja di Excel, sudah nanti tinggal bikin perintahnya. Ini nanti tinggal di copy di MySQL-nya untuk perintah insertnya. Daripada kalau sudah nge-input satu-satu. Sebetulnya ada fasilitas import, tapi saya nggak jelasin dulu karena ini kita mau belajar ininya dulu, sintak ininya. Satu ya. Nah, untuk yang dokter sama juga seperti itu. Untuk tabel jaga sama juga seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita akan membuat dulu. Ini kebayang ya saudara ya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Saya stop dulu deh. Untuk perintah insert saudara ada pertanyaan nggak? Cukup jelas nggak? Cukup jelas Pak. Cukup jelas. Baru satu yang jelas. Yang lain jelas nggak? Yang lain jelas nggak? Kayaknya tadi teks apa sih sintaksnya? Ya, sheet Yang tadi itu Excel-nya. kan sintaksnya Insert into. Belum create-nya belum? pakai yang A2 B2 gitu kan? Iya. Enggak, maksud saya kan tadi sintaksnya masih A2 B2. Berarti kalau di copy A2 B2 juga. Enggak. Ini di copy-nya, yang di copy ininya, enggak. Yang di copy nanti value-nya. Ini contoh ya, saya copy ya. Nah, ini saya copy ke segini sebagian aja ya, semua ya. A2 kan ini.
Saya copy ya, copy ke notepad aja ya. Saya buka notepad deh ya, notepad. Ini notepad ya, nanti sama aja dengan itunya. Tuh. Udah betul kan? Ya. Nah, ini kelebihan nih spasinya. Ya. Bentar, saya Di depannya ini harus pakai, di depannya ambilin itu kabel kalau nggak dipakai ke sini. Di depannya sebentar ya, saya kembali ke Excel-nya lagi. Ini pakai sama dengan. Ya, supaya rumus sama dengan petik. Artinya gini. Tanda N ini adalah untuk menggabungkan string. Ini sudah belajar di Applikom kan ya. N itu menggabung. Sudah bisa pakai N, bisa juga pakai concatenate rumusnya. Nah, boleh sudah mau pakai concatenate juga sama aja sih sebetulnya. Tapi saya sih lebih enak pakai tanda N gini. Kebayang nggak? Ini perintahnya. Jadi yang tadi nge-record cuman putus. Mau diulang lagi? Nggak usah ya. Oke, nanti saya sambung-sambung lah ya. Nah, yang tadi perintah insertnya ini udah kan ya, insert ininya ya, insert intonya udah oke. Sekarang kita kembali dulu ke ininya dulu, ke MySQL-nya tadi. Ini sudah aktifkan, udah aku buka dulu ini ya. Oke, ini perintahnya ada yang error nih. Errornya di mana? Pak, mohon maaf, belum share screen, Pak. Oh iya ya, sebentar. Makasih, terima kasih. Oke, kita lanjut lagi ke sini ya. Nah, ini perintah create-nya ini. Ada yang salahnya di mana? Ini use jaganya udah ya, kita buang aja dulu ini. Kurang titik koma, Pak. Ya. Di terakhir Ya, kita coba ya. Kita tes. Oke. Masuk ya. Kita sudah punya tabel spesialis nih. Ya. Tapi masih kosong, berarti kan kita harus insert tuh itu. Saya edit dulu ya ini ya, edit. Mau editnya yang nih, ini kan sudah masuk nih. Nah, saya kembali lagi ke tabel yang ini. Ya. Nah, bagaimana kita melengkapkan perintah insert? Ya. Insertnya sudah tinggal gini nih. Insert, ini pakai petik. Untuk menggabung itu, ini pakai N nih. Ya, untuk menggabung. Kalau kan ini rumus A2 lah. A2-nya yang ini nih, A2 ya. Ini A2, ini B2 nih. Ya. Saya kasih spasi supaya kelihatan ya. Ini kan kita udah punya nih ya. Nah, kalau mau sudah kasih tanda titik koma di belakangnya supaya nanti perintahnya langsung gini. Nah, gitu. Kasih titik koma mana yang ini? Saya kasih titik komanya yang di bagian ini ya. Ini kasih titik koma ya. Nah, gitu. Tinggal di copy ya ke bawah ya. Ini yang semua ada di kolom ini. Oke, kita coba ya. Ini udah insert. Tinggal sudah copy nih dari sini. Ada yang baru masuk lagi. Michael nanti tolong di admit gitu. Masih co-host nggak Michael? Oh masih. Oh iya masih Pak. Ya oke, tolong di admit kalau ada yang masuk ya. Oke, Ya, saya copy sampai sini nih ya. Copy. Nanti saya ulang lagi nih. Copy. Oke, kita masuk ke yang tadi. Nah ini, tabelnya kan udah dibuat nih, tabel spesialis. Tuh, perintah insertnya udah ada ya. Oke, kita cek coba. Ya, jalankan ya, kita go. Insertnya ada yang salah nih, the right-nya.
Near, dekat ini. Oke, salahnya di mana kode spesialis? Spesialis anak. Ini spasinya kelebihan, mestinya nggak apa-apa deh. Spesialis anak. Oke, ada yang bisa nemu errornya di mana? Nah, kita copy dulu ya, satu-satu dulu. Insert into code table spesialis. Ini kita coba dulu nih. Kode spesialis. Oh, itu Pak petiknya Pak. Petiknya Ada satu yang dua. beda Pak. Petiknya yang mana? Petiknya ini satu nih, udah betul nih. Satu ya. Satu, ini betul, ini betul. Ini udah betul nih. Yang sebelahnya A itu Pak kayaknya Pak. Sebelah A, ini kan koma. Bukan yang petiknya. Oh, bener ya. Benar. Petik yang di Pak, ini kalau Pak, misalnya- yang di kode spesialis sama spesialisnya dihilangin Pak. Ya, ini mesti dibuang nih, ini. Ya. Nggak usah pakai petik ya. Nah, ini kan nama kolom ya. Oke, kita tes dulu ya, satu. Nanti kan gampang diubah di Excel-nya. Oke. Kode spesialis ini udah. Sudah kelihatan nggak ini tulisannya kecil gini? Ah, saya perbesar. Terlihat nggak? Lebih jelas ya. Oke, kita tes. Ntar aku cek dulu. Go dulunya. Nah, ini udah masuk ya. Ini ada yang salah tadi di sininya ya. Udah, sudah tinggal ubah di Excel-nya ya. Nah, enaknya gitu kalau ada data di Excel sini. Ini nggak usah pakai petik tab. Satu. Ini kita buang. Oke. Yang lainnya nggak masalah ya. Oke, tinggal copy aja ya. Ini copy, double klik tab, udah semua sama. Nah, udah kita tinggal copy. Kita ulangi lagi ya, Yang pertama kan tadi udah di-insert. Sorry. Jadi yang kedua hanya mulai data kedua aja. Kita copy ya. Copy, kita kembali lagi ke sini. Kita edit ya, edit. Kita lihat ke belakang. Ini nggak usah ya, kita buang dulu. Insert into table spesialis, kayak kita buang ya. Titik komanya ada nggak? Oh ada. Ini kita buang dulu. Tinggal go ya. Oh ada error lagi. Errornya di mana nih? Error. Ini primary key nih, duplicate. SPAN udah masuk gitu. Spesialis AN, AND. Oh ya, saya tahu. Saya salah membuatnya. Ini kan lebarnya, tadi kan saya buatnya 3. Nih. Harusnya bukan 3. Ini berapa ya? Maksimalnya 7. 7 ya. Makanya ini nggak bisa masuk nih. Ya. Kalau kita show table-nya, ininya. Nah, ini ada yang salah nih. Nah. Kebayang nggak ininya? Ini salahnya di sini nih. Saya salah ininya. Ininya bukan 3. Ya. Kasih aja kode spesialisnya 10 misalnya ya. 10 panjangnya. Berarti di sini kode spesialisnya nggak boleh 3, 10. Oke, dikoreksi aja nih. Saya ada yang salah nih. Oke, saya stop dulu. Teman-teman udah kebayang nggak cara membuatnya ya? Bayang Pak.
Oke, sok kalau kebayang. Siapa yang masih belum jelas siapa? Bagian mananya? Bagian Excel-nya atau di bagian itunya? XAMPP-nya? Bagian Excel-nya Pak, dari tadi di komputer saya coba di zoom sama suaranya nggak sinkron, jadi saya pindah lagi. Oh oke. Saya ulangi lagi ya di Excel-nya ya. Excel-nya Oke. Pak. Di Excel-nya ya. Mau tabel yang sama atau tabel yang baru lagi? Tabel yang sama aja yang tadi ya. Yang sama aja. Oke, yang sama ya. Saya share lagi. Saya ulangi lagi. Oke, maaf. Buka Excel ya. Oke, kita coba ya. Yang ini saya hapus aja dulu. Ya, gampang nanti tinggal buat. Hapus ya. Nah, saya buat di kedua aja di sini ya. Nah, sama dengan gini kan. Petik 2 nih. Insert. Ya, insert into nama tabelnya TB spesialis gitu ya. Kurung buka, namanya ini kode spesialis. Ini aku gedein ya. Ini kode spesialis nih. KD spesialis. Ini nulis spesialis aja susah. Spesialisnya gini. Kurung tutup value. Nah, saya sampai sini dulu. Oh, kurung buka aja dulu ya. Nah, sampai segini dulu. Ini kan hasilnya kayak gini nih. Ini pakai petik 2, petik 2. Sampai sini bisa nggak? Sama dengan ya, depannya kan sama dengan kan kalau Excel kan. Petik 2, ini petik 2. Sampai sini bisa ya. Nah, ini oke, ini nanti digabung dengan data ini. Menggabung itu adalah menggunakan tanda M per sum gitu kan ya. Oke, kita lanjut ya. Saya tanda gabung ya, gini ya. Gabung. Kalau rumus udah tinggal klik aja. Ini karena saya ngambilnya di baris ketiga ya. Tadi di baris kedua sama aja sebelumnya, gitu ya. Oke. Kita gabung lagi. Kan ada koma kan? Nah, petik koma, petik gitu kan. Gabung ya, gabung dengan ini ya. B3 ya. Nah, gabung lagi dengan petik kurung gini sama titik koma lah ya, gitu ya. Ini masih belum selesai nih. Aku tunjukkan dulu. Salah ngetiknya di belakangnya. Nah, gini. Kita lihat ya. Ini aku geser dikit aja ya ke sini supaya kelihatan. Ya. Ini. Nah, ini lihat ini bedanya. Ini kan belum ada tanda petik. Ini ada tanda petik tuh buat datanya. Kan kalau data diapit tanda petik ya. Ini kan belum ada nih. Yang di baris ini ya. Nah, kita tinggal tambah ini. Sudah tambah aja petik 1 di sini. Ini ada petik 2. Nih, petik 1 tambahin sini. Tambahin sebelum koma petik 1, setelah koma petik 1. Nah, setelah ini petik 1. Nah, jadinya kayak gini. Kebayang nggak? Kalau nggak mau lihat yang atas boleh. Lihat sinteksnya bentar Pak. Ya, boleh. Ini yang aku munculkan rumusnya ya. F2 supaya kelihatan. Nah, gini. Cukup jelas nggak? Gede nggak? Cukup gede nggak? Yang yang agak bingung ini tanda petik 2 sama petik 1. Sudah konsepnya dulu aja. Jadi kalimat itu nanti diapit pakai petik 2. Ya. Petik 2. Nah, nanti petik 1-nya nanti sudah tinggal tambahkan gitu. Oke, silakan dicoba dulu ini. Sudah Pak, kasih Pak. Ya, Joseph, oke. Yang lain gimana? Silakan, sudah mau nyoba? Tujuannya supaya cepat nanti bikinnya. Nanti kalau data, misalnya kalau nanti data sudah punya banyak nih. Saya mau insert 1000, masa sudah ngetik 1000 satu-satu gitu kan. Saya pernah import data penjualan ya. Toko buku itu ada 5000.
5.000 data. Nggak mungkin saya masukin satu-satu. Nggak mungkin saya melakukan perintah insert ini satu-satu kayak gini. Saya buat pakai Excel. Ya waktu itu importnya nggak berhasil. Sebenarnya ada fasilitas import dari sistem, tapi kadang-kadang suka gagal gitu kan ya. Nah udah saya buat perintah sintak kayak gini. Ya, nanti sintak itu tinggal dieksekusi gitu kan ya, gitu. Dan sintak ini nanti kita mau coba juga enak kan, coba dulu di komputer kita berhasil nggak, baru nanti di komputer kliennya gitu kan ya. Oke, cara membuatnya bisa. Nah kalau sudah bisa buat untuk tabel dokter, silakan tabel untuk dokter jaga. Ya, oke, saya beri waktu berapa menit? 15 menit cukup. Silakan coba ya, dokter jaga sama dokter jadwal jaga. Nah, kalau dokter jaga lebih panjang lagi, tapi prinsipnya sama. Oke. Ada pertanyaan dulu, saya mau pause dulu nih ininya. Nama database bebas kan Pak? Asal nggak harus persis. Datanya masih pakai yang ini? Ya, datanya mah masih pakai ini. Maksud saya nama database-nya. Oh, database-nya pakai dokter jaga aja, DB dokter jaga. Oh, udah. Kasih Pak. Supaya sama ya, tabelnya supaya sama ya. Sama ya, supaya nanti kita bikin perintah select-nya juga enak. Oke, silakan dicoba. Ini sudah masih perlu lihat nggak? Saya udah catat Pak, makasih Pak. Udah catat. Oke, yang lain? Saya pause dulu recordingnya ya. Yuk, silakan dicoba di show dulu. Saya mau lihat deh. Nggak apa-apa, sudah nggak mesti selesai sekarang, tetapi minimal tahu cara membuatnya ya. Nanti kan saya beri waktu sampai hari Sabtu. Nah, bisa di zoom, Mbak, diperbesar Excel-nya. Create table-nya udah. Create table udah. Oke, sok perintah insert-nya gimana? Harus pakai petik dulu tuh insert intunya. Petik 2 ya, petik 2. Ya, oke, penutupnya udah, penutupnya. Sok. Yuk. Tambahin ini kolomnya A2. Ya. Klik A2. Diklik di A2-nya. Kamu harus pakai sama dengan dulu deh. Kalau rumus pakai sama dengan dulu. Coba ini di zoom, diperbesar ininya supaya kelihatan. Nanti teman-teman bisa lihat. Ya. Kasih sama dengan, di depannya sama dengan. Nah, gitu. Enter coba. Tambahin A2 dulu nih, A2. A2. Ini A2. Enter. Mau usah petik, jangan kasih petik. Harus tambah N dulu, ditambah N dulu kalau mau. Tuh, udah spesialisnya kan udah masuk tuh. Ya, N petik 2, petik 2 gitu. Yang kurang tuh itunya. Enter, coba enter. Itu petik 2 di belakang kurung. Petik 2 di belakang kurungnya. Petik 2 di belakang kurung. Nah, enter. Nah, itu udah masuk tuh. Sebentar, ini masih salah, itu masih rumusnya. Kenapa harusnya muncul angkanya? A2. Ininya datanya. Petiknya Pak disalah.
Iya, itu ada yang salah. Bukan jadi 1 baru 2. Petik 1 baru petik 2. Petik 2 dulu, petik 2 baru petik 1. Ya itu dia Pokoknya petik gini 2 di semua, update. Pak. Iya. Nah, salah di situ. Oke, aku kasih dulu cara-cara yang lain ya supaya saudara nanti nggak bingung. Yuk, stop dulu share dulu, stop share. Nah, saya share lagi ya, saya cari cara berikan cara yang lain lagi. Saudara kalau nanti bingung itu nambah-nambahnya ya. Saya share dulu. Saya kembali ke Excel, saya pakai yang ini ya. Nah, cara yang lain ini pakai yang ini, saudara pakai konkatenasi aja, saudara kalau nanti bingung ini ngetiknya ya. Concatenate ini kan ada fungsi di sini. Concatenate. Enter ya. Sebetulnya sama dia buat menggabung nih teks nih ya. Nah, saya adalah teksnya adalah insert into ya, insert into TB spesialis gini kan ya, kurung buka kode spesialis koma spesialis ya. Ini kan concatenate, ini C-nya saya buang. Nah, ini gini ya. Ini kan concatenate ini saya pakai concatenate dulu. Ini saya hapus ya supaya nanti sudah nggak bingung. Ini concatenate. Rumusnya adalah concatenate. Ini nanti saya gabung lagi, saya ulangi lagi ya. Ini kan belum selesai nih. Kok ke help nih ya lagi. Ini ya. Nah, sudah tinggal tekan F2 lagi ya, F2 lagi diulangi lagi. Ini nanti digabung. Nah, cara ngegabungnya ini kan saya pakai titik koma. Tergantung di komputer saudara pakai koma atau ini titik koma. Titik koma gini kan. Saya digabung dengan value kan. Value. Ya. Value kurung buka. Gitu kan. Kurung gini lagi nih. Ya. Pokoknya ini. Kalau teks itu di update-nya pakai ini nih, pakai petik 2. Ya. Nah, pakai concatenate juga boleh, Saudara. Ini artinya ini value kurung buka gini kan. Ya. Ini kan insert into sampai di sini digabung dengan value. Ya, kayak gitu. Saya kasih spasi supaya nanti enggak. Nah, kan hasilnya gini kan? Tuh. Boleh saudara pakai concatenate juga. Nah, kalau concatenate ini pemisahnya pakai titik koma. Kalau tadi pakai tanda N boleh juga saudara ini. Ya, nggak pakai concatenate, langsung N. N itu artinya ngegabung. Ya. Nah, ini kan belum selesai nih, baru value nih, ya. Oke, saya akan tambah dengan ini. A2 nih. Ya udah, saya gabung lagi nih. Titik koma dengan A2. Karena rumus kan langsung kan. Saya gabung lagi nih dengan B2. Kita cek tuh, dapat kan gini? Ini pakai concatenate sama aja sebetulnya, tapi ini kan pengen ada petik 1 di sini di depan spesialisnya, SP-nya, di depan A-nya juga, di belakang A-nya juga gitu kan ya. Ini berarti si A-nya kan harus kita tambahin itu ya. Nah, cara nambahan petik ini. Sudah boleh petiknya ditambahin di sini boleh nih. Nah, gitu. Kalau enggak gini boleh juga saya petik 2, petik 1, petik 2 nih. Ya. Nah, ini baru ada petik 1 di sini sama. Ya. Buat ngasilin petiknya nih. Petik juga sama akan di-update nih, sudah di-update. Ini kayak gini nih. Nah, saya kasih spasi ya supaya kelihatan nih. Jadi kalau kita mau bikin petik nih, ini kan petik ini string. Nah, diawali petik 2, petik 1, petik 2 gitu.
ya, spasinya saya buang lagi ya. Nah, kalau di dempet gini emang nggak kelihatan tuh, ya. Jadi, nah sudah kan mau ditaruh di situ boleh satu-satu ditambahin concatenate. Pokoknya ini ngegabung-gabung. Tapi saya kalau kayak gini nih, atau petiknya ditaruh di sini juga boleh. Saya petik lagi sini ya, nggak pakai ini, bisa juga. Tuh petiknya sama. Nah tinggal di belakang A nih kita mau pakai ya. Nah, di belakang A ini kan, udah berarti kita titik koma sama ya. Ini saya kalau pakai concatenate, petikan untuk ini. Nanti di dalam petik-petik ini kita mau isi apa? Petik 1, koma, petik 1 gitu. Nah kan hasilnya jadi gini nih. Cuman ini ada spasinya, kan kita nggak mau pada spasi, ya udah kita ubah nih spasinya, kita buang. Jadi paling enak bikin petik 2 dulu, ya ini petik 2. Nanti di dalamnya mau apa nih, stringnya apa? Tuh gitu juga. Ini kan udah betul nih, tinggal belakang spesialis anaknya nih kita mau tambahkan titik koma. Ya. Saya mau tambahin petik dulu, petik 2 aja sudah bikin dulu, petik 2 nih ya. Di belakangnya saya kasih petik, kasih kurung, kasih titik koma. Tuh udah jadi. Cuman ini ada spasi nih, ya kita mau buang spasinya boleh, tinggal buang. Gitu, di belakangnya pengen ada buang juga boleh. Nah gitu. Salah satu nih ya, boleh pakai concatenate, sudah mau pakai tanda N juga boleh, fungsinya sama aja. Saya kalau copy ya ini, kalau pakai N nih. Yes. Pak. Ya. Mau tanya yang time, Pak. Tanya yang mana? Yang time. Time, oke. Yang di jadwal jaga itu kok kalau jamnya malah aneh ya Pak, jadi keluarnya ya Pak? Keluarnya ya? Iya. Jadinya tuh apa? Float angka. Iya Pak, format angka Excel. Pak. Jadi Betul. Dia jadinya angka. Angkanya ntar desimal. tetap angka, iya itu Pak, benar. Desimal. Jadi gini, angka 1 itu artinya jam 23.5959. 0,99 sekian gitu kan. Angka 0 itu artinya jam 00. Nggak apa-apa, nanti tinggal bisa diatur formatnya. Betul, jadi kalau jam itu, kalau hari itu dihitung terhadap tahun 1 Januari 1980. Itu hari ke-1. Hari ke-0 sebetulnya ya, hari ke-0 ya, hari ke-0. Tapi Pak, ntar di database-nya keluarnya 000 semua ya Pak? Ya, nanti nggak apa-apa, tinggal nanti ngatur format ya. Nggak masalah, masuk ngatur aja. Formatnya gimana Pak? Formatnya ya, nanti aku coba cariin fungsinya ya. Fungsi untuk nampilkan jam ya. Oh iya Pak. Ya, ntar aku lupa fungsi untuk nampilkan jamnya. Kita set aja ya. Betul, kalau tanggal kita saat masukin tanggal nanti sebetulnya di dalam komputer dia simpennya kalau tanggal aja ya, nggak ada jamnya, itu dalam bentuk integer. Ya, tampilkan jam dalam tipe jata jam. Time. Masih kurang. Yes, robot. Daytime ini ngambil nilainya, ya ada perintah ini. Nanti bisa diambil sih tanggalnya, bisa date-nya. Ini date ya, date time ini kan ya.
Berarti tinggal pakai fungsinya. Time as time, tipenya time. Ini fungsinya. Set itu now. Select, nanti pakai perintah selectnya fungsinya ya. Kalau di MySQL pakai fungsi date path ya, berarti cari function ya, fungsi jam, fungsi time. Oke, yang lain udah bisa itu masuk. Siapa yang belum? Nanti sambil aku cari fungsinya itu ya, fungsi datetime. Nah, ini fungsi. Ya, sambil nanti cari lagi ya. Ada yang udah selesai? Excel-nya dulu aja. Yang table itu udah ada yang selesai, table spesialisnya. Saya udah Pak, tapi yang di jadwal jaganya date-nya masih flat. Siapa yang mau share? Nah, diperbesar. Di zoom lagi. Zoom. Oh, itunya udah. Coba geser itunya. Ininya formatnya udah jadi ini nggak? Ya, Pak. General ininya jadi time. Ini udah betul nggak? Udah masuk belum itunya? Si ininya, Ya. si jam mulai. Ya, jamnya jadiin time. Udah itu udah betul. Enggak, di formatnya ganti. Di Excel-nya. Jangan, enggak. Maksudnya bukan gitu. Di kolom C-nya diklik. Di sini Pak. Udah. Di data nih formatnya jangan general. Ini nih di tengah sini nih. Format data type-nya. Ini kan general. Kamu lihat ini di home itu ada number format data nih. Format data tuh diperbesar. Format data yang sini nih, yang ini aku tunjukin dulu sebentar. Stop dulu. Sudah, nanti harus ngerti tipe data ya, format data atau tipe data. Nah, di Excel ini jam nih ya. Nah, ini format data nih ya, format data nih. Ini kan general nih, ya, general. Ini sudah bisa ubah ininya, ya. Kalau saya ubah nih ininya, bentuknya time, ya. Saya ubah misalnya bentuknya jadi number, ya. Nah, ini kan format data nih. Ini bisa diganti-ganti nih. Ya, kita pakainya nanti time kan gini. Ya, kita coba itunya ya. Nah, ini nggak apa-apa, saudara masukin aja dulu ininya. Kalau ini berarti kan kita gini. Saya ambil sini ya. Nah, ini kan datanya gini. Nah, ini kalau mau pakai petikan gini. Petik ini. Sebentar, tem. Kok ke sini. Ini ada fungsi namanya, nah kalau gini
Yang sudah masukkan nanti ininya angkanya kan ya. Ini kalau nanti jadiin string aja dulu. Sebentar, saya jadiin string dulu. Nah ini format datanya sudah bisa atur nih. Saya jadiin number, string, time, text. Nah ini kan jadi teks gini. Ya, angkanya gini kan. Ya, nah kita kan maunya jadi jam. Ya ini kita balikin lagi jadi jam gini. Ya, kita cari fungsi untuk time to text. Time to text format in Excel ya. Ini convert fill time to text in Excel. Nah, tinggal kita lihat ya fungsinya ya. Nah, fungsinya pakai teks nih. Ya, teks ini formatnya gini. Ya, jam sama menit. Kita coba. Teks daripada ini formatnya ini titik koma. Jamnya apa? H ya, H hour. Minutes sama second. Nah gitu ya. Jadi kan kalau saya nanti gabung nih jamnya ya, misalnya saya kan gabung nih, gabung dengan ini lagi. Oke. Ya ini C sama D ya. Nah gitu kan ngegabung tuh ya, bisa ya. Nanti tinggal kasih petik ya, pakai fungsi teks ya. Teks ininya, selnya, kemudian ini formatnya ya. Oke, sok silakan, ada yang mau coba? Yang tadi jelas nggak? Kecepatan nggak saya? Jadi teksnya diubah, time-nya diubah menjadi teks. Coba aku cek. Gabriel sampai mana? Sama Pak, masih yang itu. Coba aku lihat. Di show aja, show. Nggak apa-apa, nanti salahnya di mana? Nanti kita tinggal dilihat. Udah muncul Pak? Iya, itu formatnya teks C2. Jangan gitu, teks C2. Kamu C2 itu pakai titik koma atau koma ya teks ini. Titik koma deh, titik koma. Nah, itu formatnya HH titik 2 mm titik 2 SS. Ya, SS-nya nggak ada juga sebenarnya, nggak apa-apa. Itu kasih petik. Petik di mananya Pak? Petik 2. HH, MS, SS-nya itu kan satu string tuh. Dikasih petik 2. Enggak, bukan sebelum kurungnya. Sebelum kurung. Petik 2. Nah, di depan HH itu kasih petik juga. Nah, kan itu formatnya gitu. Oke, yang belakangnya dibuang tuh 12 itunya dibuang dulu. Ya udah sok gitu dulu aja lah. Ada yang kurang, tanda n-nya. Itu kan digabungkan. Mau pakai concatenate atau pakai ini? Pakai n ya? Oke, biasa. Pakai biasa ya, oke. Enggak, itu ngegabungnya. Enggak, itu kan 2 string. Kalau 2 string harus ada n-nya. Di depan teksnya berarti Pak? Enggak, ya di depan teks itu, depan teks. Ada yang kurang tuh itu di depan teks itu petik 2-nya nggak ada tuh kamu.
Pokoknya gini, string itu harus diapit petik 2 yang namanya string. Kalau rumus nggak usah. Nah itu tuh kurung yang di belakang juga harus petik. Nah gitu, coba enter. Aku tinggal kurang petiknya doang. Ya, kurang petik. Jadi prinsipnya gini, sudah string itu harus diapit petik 2 di Excel itu. Petik 2 gini harus apit. Nah, tengahnya sudah mau apa aja, bebas gitu kan. Mau ada koma, ada petik atau apa. Udah muncul nggak itu? Ya udah Pak. Nah, tinggal itu jam selesainya belum tuh. Ya, oke, tinggal Oke. ditambahin lagi ya. Siap, Yuk, Pak. sok yang lainnya mana? Yang lainnya. Boleh coba Pak? Boleh dicoba. Sudah jangan takut salah ya. Jadi justru kita belajar dari kesalahan. Saya nggak hafal semua perintah ya kadang-kadang. Oh ini perintah ini lupa. Saya tinggal nyari aja di Excel. Di Excel, di Google gitu kan ya. Jadi jangan takut salah. Saya juga kadang ngajar nggak semua hafal. Kalau perintah-perintah banyak gitu kan. Tapi ngerti konsepnya. Pak, Bisa. terus show yang mana? Kamu udah sampai mana tadi? Udah bisa masuk semua? Insert Oh, ya? udah masuk. Udah masuk ya? Oh, aku show dulu yang agak besar ya, supaya kelihatan. Ya coba lagi, Jos. Oh, Di show. ya. Saya pakai kamera. Nggak apa-apa pakai kamera juga. Ya. Jamnya udah bisa masuk? Jamnya jadwal jaga udah. Udah bisa masuk ya? Oke, udah bagus. Itu pakai time tadi, pakai teks tadi? Ya bang, pakai teks. Ya, pakai teks ya. Nah, itu udah masuk ya. Oke. Insertnya coba lihat insert intunya. Supaya nanti insert into yang jam, supaya nanti teman-teman bisa lihat. Oh, yang di Excel ya? Di Excel boleh, yang sudah di itunya juga boleh. Geser ke kanan dikit. Kurang. Ini Pak. Pak, di mute Pak. Itu kamu pakai jam langsung udah bisa mulai. Pakai teks kan tetap kan fungsinya. Oh iya, di sini ada teks. Oh iya. Oke, lihat yang atas. Oke, thank you. Bagus. Ya silakan coba yang lain. Satu lagi deh sebelum nanti kita akhiri. Sudah, kalau yang masih bingung tanya sekarang ya. Lebih baik nyoba. Sudah, nanti kalau online kayak gini itu kan kadang-kadang paling enak, paling gampang itu mengcopy ya dari orang lain ya. Tapi nanti sudah nggak bisa gitu kan ya. Kalau sudah nanti kerja nggak mungkin. Saya minta kerjaan kamu gitu kan ya. Nggak mungkin. Sudah harus bisa. Jadi nanti ini saatnya mencoba ya. Jadi pertemuan kayak gini kan mencoba. Kalau ada kesalahannya, saya bisa bantu. Yuk. Seorang lagi, saya tunjuk aja ya. Ken. Ken, sampai mana Ken? Ya Pak. Ya, di show Ken. Saya teh baru bikin tabel yang TB spesialis, Pak. Boleh lihat spesialisnya sampai di mana. Kamu udah install itunya belum, Ken, ininya, si MySQL-nya, Ken? Kenapa MySQL-nya, Pak? XAMPP-nya udah install? Oh, udah jalan. Sudah. Oh, udah. Itu udah masuk tuh. Iya. Terus Ya. lagi sekarang tadi baru bikin kode yang tabel dokter, TB Oh, dokter. dokter. Oke. Baru sampai situ sih, Pak. Ya, kalau yang nanti untuk yang time-nya bisa Bisa, Pak, tadi udah lihat. pakai teks ya, udah lihat ya. Ya, Oke. Pak, tadi Sip, sudah. lanjut lagi. Yuk. Satu lagi saya mau, boleh di close dulu. Yuk, ada pertanyaan dulu nggak yang lain?
Ada yang masih perlu diulang nggak? Bagian mana yang belum jelasnya? Cara buat rumusnya. Stefanus. Ya Pak. Ya, coba lihat di show. Bentar Pak. Oke, santai aja. Ini udah bisa masuk ya. Yang kedua, tabel yang kedua udah bisa. Tabel dokter udah Pak. Oh, 2 udah. Tinggal yang ketiga. Ya, tinggal yang ketiga. Oke, udah bisa masuk ya. Oke, sip. Ya. Bagus. Ya. Satu lagi deh, cewek-cewek nih. Mana? Neng Linda. Iya Pak, Ya, di show sampai mana? harus join dulu. Di show di itu boleh lah, kamu pakai handphone pakai nih? Pakai handphone Pak. Pakai handphone. Ngerjainnya Tapi ngerjainnya di komputer. Ngerjainnya di komputer. Iya di komputer. Ya tinggal di itu ya aja. Kameranya Sebentar. ditunjukin ke komputer. Tapi kurang lebih sama Pak, kayak kan baru yang Nggak apa-apa. spesialis ya Pak. Ya, aku mau lihat aja. Yes. Nggak mesti Saya join dulu aja ya Pak ya. Join lagi, sok boleh join. Ya. Oh, ini join lagi. Yuk, boleh di show. Mana hilang Neng Linda teh? Cobain Lin. Udah bisa? Oke. Udah. Yang lokal hostnya tadi diaktifin. Ini udah ya spesialisnya. Itu yang lokal hostnya tuh. Oke, udah masuk ya tabel ini. Yang tabel kedua udah belum? Lagi ya. Mute. Oke deh, nanti Oke. Nanti dilanjut lagi ya, Neng Linda ya. Oke deh, cukup dulu. Ya, nggak apa-apa, cukup aja dulu. Stop dulu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita mau akhiri ya. Nah, ini emang mesti nyoba ya, saudara mesti nyoba. Jadi nanti ketahuan kurangnya di mana gitu kan ya. Michael, aku udah bikin assignment deh di sana. Assignmentnya udah ada. Hadir Pak. Ya, tinggal ngesetin aja assignmentnya. Sudah mau selesai sampai kapan? Sabtu kecepatan nggak? Iya Pak, kecepatan Pak. Kecepatan Pak. Oke, Iya, Pak. mau sampai kapan? Selasa? Sebelum Boleh, libur boleh, ya? Sampai awal libur aja Pak, tanggal 23. Jangan. Oh iya, sebelum libur. 22. Ya, Pak, boleh, betul. boleh. Ya, Ya, 22 boleh, Pak. boleh. Biar mantap. Biar mantap, oke. Andreas, kamu hari Minggu ya Andreas? Ya, nanti di setting ya. Jangan Oke. kok. Aku udah bikin Michael ya itunya ya. Tinggal nanti diubahin aja. Iya Pak. Oke, semua hadir hari ini. Oh iya Pak, David Leo tadi baterainya habis Pak, terus mati listrik Pak di rumahnya. David Leo. Tadi udah masuk belum David Leo? Udah masuk Pak sebelumnya. Oke, nanti dicatat ya Michael ya, dianggap masuk. Sudah aja. Pak. Ya, oke. Baik, kalau nggak ada yang mau disampaikan lagi sebelum liburan nih. Kita masih ada 2 pertemuan lagi ya, 2 pertemuan lagi. Sebelum liburan saya mengucapkan Merry Christmas Pak. Oh ya, sama-sama Merry Christmas. Nanti besok ada Natalan ya, yang bagi beragama Kristen. Kalau mau ikutan Natalan IT ada ya, pukul berapa? Jam 6 ya.
Jam 6. Oke, kita tutup dulu, kita ngucap syukur buat hari ini. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini karena penyertaan-Mu. Kami harus belajar untuk pemahaman database lebih lanjut supaya nanti kami kelak ketika membuat program database ini akan sangat berguna bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, aku mau capture dulu deh. Buka dulu, open kameranya dulu deh. Nggak ada kameranya, Pak. Ya, yang ada aja, yang ada. Jangan bohong kamu, Andreas. Bener kok, asli. Anak saya yang kecil tuh udah bisa ngibulin ininya. Jadi seolah-olah kalau open kamera, betul open kamera, tapi open kameranya bohong-bohongan. Wah, di YouTube tuh udah banyak, di TikTok banyak gitu kan ya. Tapi saya bagi mahasiswa yang penting saudara paham lah. Yang penting ini. Oke, nanti materi saya taruh di YouTube ya itunya ya. Print screen ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, boleh live sampai ketemu tahun baru ya. Makasih Pak. Ya, Makasih, Pak. ya. Makasih, Pak. Sama-sama. Makasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Oke.